Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. saya berada di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan pada hari ini, Selasa 12 Januari 2021. Ingin bertanya langsung kepada anak-anak atau peserta didik mengenai kesiapan seandainya diperlakukan proses pembelajaran dengan sistem tatap muka, karena hampir 1 tahun sudah proses belajar mengajar tidak berlangsung. Barangkali ada yang udah jenuh belajar di rumah, bosan. Saya kira memang manusiawi, dan memang proses belajar mengajar itu lebih bagus dengan cara tatap muka, itu lebih efektif itu. Saya ingin menanya langsung dengan anak kita, siapa dek namanya? Alfi. Barangkali Pak Bapak ingin menanyakan, apakah dengan keinginan yang semula memang ada surat edaran Pak Bupati ya, kemudian ke kantor wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, kemudian Menteri Pendidikan ya, pada tanggal 11 kemarin sebenarnya itu diperlakukan proses pembelajarannya diharapkan dengan tatap muka. Ternyata karena kondisi wabah di Kalimantan Tengah, khusus Barito Selatan, karena kita masih dalam keadaan zona merah, maka dengan menyesal dan terpaksa proses pembelajaran itu dengan cara tatap muka ditiadakan untuk sementara. Saya ingin menanya langsung, bagaimana Dek pendapatnya? Kalau menurut saya itu Pak, lebih cocoknya itu kita tatap muka. Karena ada siswa, ada guru. Kalau seandainya tidak tatap muka, seperti yang saya tanyakan ke wali kelas saya tadi, kalau menggunakan aplikasi via Zoom, siswanya itu belum tentu ada. Kameranya bisa dimatikan. Seolah-olah gurunya ini yang bicara sendiri. Nah, kan nggak enak. Siswanya entah kemana, keluyuran, HP-nya ditinggal dalam kamar, kan nggak enak. Materi-materi nggak masuk. Nah, gitu. Seandainya tatap muka, lebih enak. Kita bisa bertanya langsung. Gurunya bisa ngeliat, oh ini siswanya ada, berarti hadir, masuk saat pembelajaran saya. Kalau nantinya benar, seandainya sekolah itu menggunakan tatap muka, ya kita harus ya Pak menggunakan social distancing. Intinya jaga jarak lah baik. Ya, Menggunakan protokol kesehatan itu yang pasti. terima kasih ya. Jadi perlu keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan ketahui, Pak Kepala PLT ya, kemudian Pak Okama dan LPU dan anak sekalian. Saya memahami bahwa semua kita berhajat. Saya juga kepingin ya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa setuju ketika awalnya diadakan memang tatap muka dengan catatan ya, dengan catatan kita tetap mengutamakan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian jaga kontak fisik, kemudian dengan memakai masker, cuci tangan. Ketika itu disiapkan betul oleh sekolah, oleh madrasah, kemudian pemeriksaan suhu ketika masuk, kemudian dengan sistem belajarnya terjadwal 50% lah, yang biasa mungkin 30-35 satu kelas mungkin separuhnya aja. Nah, oleh karena itu ya kita manut dengan peraturan pemerintah baik pusat maupun provinsi dan daerah terhadap kondisi ini, dan kita ngikuti. Nah, karena itu kita berharap kepada anak-anakku ya, keluarga besar Madrasah Aliyah, jangan putus asa, jangan kecewa, tetaplah belajarnya, karena belajar itu sepanjang hayat ya, kalau konsep Islam kan. Bahkan belajar dimanapun ya berada itu, like education itu. Kemudian belajarlah sampai akhir hayat itu. Oleh karena itu dengan Pak Risman selaku dari kepala, yang kepala yang lama Pak Haji Fauzi telah purna tugas pensiun terhitung 1 Januari. Kami berharap melalui kepemimpinan Pak Risman dan kawan-kawan tetap melanjutkan proses pembelajaran dengan pakai daring atau pakai Zoom dan sebagainya. Silakan itu insya Allah tidak akan mengurangi makna yang sesungguhnya konteks belajar, karena kita adalah sekolah yang berbasis agama Islam, kemudian tetap mengedepankan ya, kalau tadi jangan sampai ada berbohong, ada dusta di antara kita ya. Kita kepingin belajarnya, mudah-mudahan dengan doa keluarga besar Madrasah Aliyah proses belajar mengajar dalam waktu yang tidak terlalu lama juga bisa berlangsung khusus di wilayah Barito Selatan, lebih khusus lagi di madrasah yang kita cintai ini. Silakan mungkin Pak Kepala, mungkin ada komentar
terhadap rencana proses pembelajaran yang hari ini kan anak-anak lagi mengambil raport ya, mungkin bisa diinformasikan Pak. Ya, jadi saya sebenarnya berharap kepada anak-anak karena memang semula rencana untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ini memang sudah pasti dan sudah kita persiapkan secara betul-betul, termasuk diantaranya kemarin tuh meminta izin kepada orang tua siswa dan alhamdulillah memang hampir 100% kalau kita lihat itu justru menghendaki yang tatap muka orang tua siswanya. Nah, karena kondisi yang kemudian tidak memungkinkan dan juga ini merupakan amanat dari pimpinan-pimpinan daerah kita, sehingga sangat terpaksa pembelajaran tatap muka ini harus ditunda. Dan saya harapkan kepada anak-anak juga jangan kecewa, tetap saja langsung kita langsungkan pembelajaran dengan daring ini, walaupun namanya PJJ, tetap semangat, dan yang pastinya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan itu dimanapun berada tetap dipatuhi, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan dihindarkan dari berbagai macam penyakit yang sedang melanda kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.